Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan video selanjutnya tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian pencemaran lingkungan, macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak pencemaran lingkungan serta bagaimana cara menanggulanginya. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Nah, di sini Ibu akan mengingatkan kembali apa sih itu pencemaran. Nah, pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam tanah, air, atau udara. Nah, berarti di sini masuknya zat sesuatu atau zat asing yang masuk ke dalam lingkungan kita. Yang pertama akan kita bahas adalah pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini terjadi karena akibat dari limbah padat, limbah cair, limbah organik maupun anorganik, limbah industri, dan limbah pertanian. Pencemaran tanah juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, yang pertama, dampaknya bagi kesehatan. Nah, dampak kesehatan bagi manusia bisa terjadi karena gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang kedua, dampak dari ekosistem. Nah, adanya gangguan ekosistem. Yang ketiga, ada dampak pertanian. Nah, ini adalah yang menyebabkan terjadinya gagal panen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pencegahan terjadinya pencemaran tanah. Karena kalau terjadinya pencemaran secara terus-menerus akan menyebabkan banyak dampak negatif. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Udah. Yang kedua, kita mulai melakukan daur ulang sampah. Jadi, kita menghasilkan produk yang baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Selanjutnya, kita tidak boleh membuang deterjen sembarangan. Ini bagi kita yang sering menggunakan deterjen ya aku ya. Selanjutnya, kita tidak boleh menggunakan insektisida, pestisida secara berlebihan. Ini digunakan oleh para petani. Yang kedua, kita akan membahas tentang dampak pencemaran udara. Nah, apabila terjadinya secara terus-menerus pencemaran udara, akan dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu sistem pernafasan bagi semua organisme, terutama manusia ya aku ya. Yang kedua, dapat menyebabkan terjadinya keracunan akibat tingginya karbon dioksida. Yang ketiga, dapat menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengakibatkan terjadinya efek dari rumah kaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya untuk mencegah terjadinya pencemaran udara secara terus-menerus. Nah, kita bisa membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon atau reboisasi. Yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, energi surya, atau energi panas bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran air. Nah, di video sebelumnya sudah kita membahas tentang apa sih penyebab-penyebab pencemaran air ya aku. Nah, sekarang kita akan langsung membahas dampak dari pencemaran air. Nah, dampak yang pertama yaitu akan mengakibatkan kematian biota air. Nah, yang kedua menyebabkan kerusakan rantai makanan. Yang ketiga akan menyebabkan adanya wabah penyakit. Nah, ini sangat mengganggu kita apabila pencemaran air ini secara terus-menerus ya kan? Oleh sebab itu, kita perlu membutuhkan tips cara mencegah pencemaran air. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pencemaran air, yang pertama yaitu mengurangi penggunaan deterjen. Jadi, kita sebisa mungkin memilih deterjen yang ramah lingkungan aku, yang mudah untuk diurai oleh alam. Yang kedua, kita bisa mengurangi mengkonsumsi obat-obatan kimia. Udah. Yang ketiga, kita harus membuang sampah ke tempatnya. Jangan pula kita buang sampah ke sungai atau ke danau. Nah ya, itu sangat tidak disarankan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pencemaran lingkungan, dampak-dampaknya, dan bagaimana cara menanggulanginya naku. Nah, selanjutnya silahkan kamu kerjakan tugas di LMS, dikerjakan dengan baik dan benar supaya nilai kamu semakin bagus. Dan
Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan salam SFD, semangat fraternitas Dina.